kalau di Arab sendiri, kalau kita memperlakukan guru itu bagaimana sih Pak Ustadz? Kan sekarang lagi viral di media itu apa yang merupakan bekas gurunya diperebutkan. Sampai pada level sebagian orang, maaf, mungkin tidur dengan istri muridnya, dengan bahasa-bahasa itu adalah keberkahan atau apa. Ini semua sama sekali gak pernah ada dalam Islam. Kalau Gus Pak Ustadz, sekarang ini Pak Ustadz, itu menjadi panutan kita sebagai seorang guru. Saya sudah bilang tadi dok, jangan tanda kutip berpegang pada julukan. Ustadz, Kiai, Gus, lupakan dulu itu. Orang ini punya kapabilitas ilmu atau tidak. Karena tidak semua orang punya julukan berarti dia punya kapabilitas. Apalagi kalau warisan-warisan aja, nah ini masalah. Saya punya beberapa guru panutan, termasuk salah satunya adalah Ustadz Khalid Basalamah. Tapi bagi Pak Ustadz Khalid Basalamah sendiri, siapa saja orang-orang yang menurut Pak Ustadz panutan di Indonesia ataupun juga di luar? Yang pertama tentu kapabilitas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bener ya Pak Ustadz ya? Betul. Nambah deh. Gue nambah episode, nambah pinter deh. Pak Ustadz, hari ini kita mau lanjut belajar Pak Ustadz. Tapi sebelum belajar, aku promosikan dulu ini dari sponsor kita. Jadi acara download ini aku senang. Ini acara yang bagus banget sebenarnya untuk kita setiap hari selama bulan puasa ini kita belajar tentang Islam. Dan aku pengen belajar tentang real Islam sebenarnya. Bahkan sampai, mungkin kalau podcast lain ceritanya toleransi dan lain sebagainya, aku belajar bahkan dari Nabi, benar-benar dari Nabi. Kita bedah satu-satu dari Nabi. Dan acara mau sebagus apapun, pasti butuh support dari kita semua. Butuh yang nonton, butuh kalian komentar, butuh kalian kasih support positif, butuh sponsor juga, supaya acara-acara seperti ini bisa terus kita kasih ke kalian semuanya. Dan salah satu sponsor kita adalah pusatmas.id. Ini adalah tempat jualan emas yang paling aman untuk kalian semuanya. Jadi kalau misalnya kalian jualan emas, ada rasa takut nih, takut ditipu nih karatnya nih. Atau kalian juga nggak punya suratnya nih, kehilangan suratnya, kalian nggak usah khawatir. Kalian silakan datang ke pusatmas.id. Terus di sana ada alat, bisa dicek karatnya berapa dan bisa dijual sesuai dengan harga emas saat itu juga. Oke, kita mau mulai nih, Pak Ustadz. Hari ini kita mau mulai dari Nabi Idris. Dan sejujurnya, saya belum pernah dengar nama Nabi ini, Pak Ustadz. Nabi siapa ini, Pak Ustadz? Dan apa ceritanya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Idris, namanya itu, kalau diterjemahkan literat dalam bahasa Arab, diambil dari kata tadris, yang berarti sebenarnya belajar. Karena Nabi Idris ini salah satu dari turunan Nabi Adam alaihissalam yang rajin sekali belajar. Pintar berarti belajar. Ya, dan suka sekali belajar. Oke. Sehingga dia betul-betul mungkin di antara keturunan Nabi Adam dan Nabi Syith. Jadi Nabi Adam itu punya anak yang paling bungsu namanya Syith. Dinobatkan oleh Allah juga menjadi Nabi. Tetapi dia dalam urutan 25 Nabi dan Rasul tidak disebutkan karena namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi disebutkan di dalam banyak hadis-hadis Nabi. Nah, Nabi Syith ini lahir di tahun 600 dari umurnya Nabi Adam. Anak paling bungsunya. Bersamaan lahirnya Nabi Idris. Oke. Ya, jadi Nabi Idris ini cucu yang kesekian. Tetapi dia lahir, subhanallah, memang sezaman dengan Nabi Syith. Nah, namun Nabi Syith ini dinobatkan oleh Allah SWT dari Nabi dan dia banyak sekali menukil ilmu dari ayahnya Nabi Adam. Sehingga umumnya manusia pada itu belajar dari Nabi Syith. Yang paling rajin belajar itu adalah Idris. Makanya diambil namanya dengan nama ini, Idris. Artinya orang yang suka dan hobi sekali belajar. Nah, Nabi Idris ini tidak terlalu banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tapi namanya tersebutkan dalam surah Maryam. Kurang lebih cuma 2 ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadhkur fi kitabi Idris, pelajarilah dan coba cari tahu, jangan lupa tentang kisahnya Idris. Gitu. Maksudnya? Innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dia adalah nabi yang membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Maksudnya Nabi Adam dan Nabi Syith. Dan kami naikkan derajatnya dengan sangat tinggi. Nah, karena rajinnya dia belajar, sampai akhirnya dialah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelanjut estafet kenabian. Dan dia diutus pertama sekali di kota namanya Babilonia.
Nah, Oke. Babylon itu di Irak. Dan Babil ini sendiri itu dalam bahasa Ibriyah dan dalam bahasa Arab dikenal dengan Furat. Sampai sekarang ada diistilahkan di sana dengan sungai Furat. Furat ini kalau letter-letternya air jernih. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, beliau diutus di sana, kemudian beliau mendakwahi dari turunan Adam, tapi tidak banyak yang beriman pada beliau. Masih ada juga orang-orang yang tetap cengkal, nggak mau mengikuti risalah beliau. Akhirnya Allah suruh beliau pindah dan hijrah ke Mesir. Nah, setelah pindah ke Mesir, jadi beliau terus kembangkan ilmu pengetahuan. Disitulah Allah SWT bukain dia pintu. Pertama menemukan cara menulis yang rapi dan terus yang seperti sekarang. Semua tulisan itu berasal dari tata caranya Nabi Idris menulis. Oh ya? Ya. Itu yang disepakati oleh para ahli sejarah. Makanya Jadi literasi menulis itu pertama dari kali? Nabi Idris. Oke. Kita bicara sekarang literaturnya wahyu. Ya. Kita tidak bicara literatur manusia yang mungkin saja bisa salah. Tapi ini saya bilang literatur kita dari awal kita sepakati nabi-nabi ini berarti kita belajar Dari wahyu. Al-Quran intinya menulis pertama kali adalah salah satunya dari... Ya, dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Idris adalah orang yang pertama menulis. Oke. Dan karena rajinnya dia menulis sampai banyak orang yang belajar dari beliau, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Idris kalau semua orang yang berbuat kebaikan di muka bumi itu Idris akan diberikan pahala mereka. Ulang Pak Ustadz? Jadi semua orang yang berbuat kebaikan itu akan dipanen pahalanya oleh Idris. Kenapa? Karena Idrislah yang mengajar mereka ilmu pengetahuan, belajar menulis. Saking besarnya sumbangsinya Nabi Idris. Betul, di situ poinnya. Dan tentu cerita beliau tidak terlalu banyak diangkat dalam Al-Quran, karena yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dan mengambil ibrah, pelajaran daripada kehidupan beliau. Makanya saya biasa kalau membedah tentang serial Nabi dan serial sahabat, selain membaca biografi beliau, maka saya biasa menitik beratkan di ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan beliau, karena itu pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Nah, Nabi Idris alaihissalam ini, waktu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada beliau akan mendapatkan pahala semua orang yang berbuat kebaikan karena dia punya andil yang sangat besar, maka dia pun mengatakan kepada malaikat Jibril pada saat datang membawa berita ini, tolong sampaikan saya ke langit. Saya ingin bertemu dengan Allah dan meminta agar umur saya dipanjangkan dan supaya saya bisa lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Maka malaikat tersebut pun minta izin sama Allah sampai tiba di langit keempat. Karena langit ini ada 7 lapis langit. Oke. Langit yang pertama di atas kepala dikenal dengan langit dunia. Di atasnya ada 6 lapis langit lagi. Allah bilang dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaq, bersusun. Maka sampai di langit keempat, malaikat maut bertemu dengan malaikat yang membawa Nabi Idris. Kemudian malaikat maut ini ditanya oleh malaikat yang bersama Nabi Idris, kamu mau kemana? Dia bilang, saya mau mencabut ruhnya Idris di langit keempat. Maka malaikat yang bersama mengatakan, ini bersama saya Idris. Gitu. Maka memang itu ditakdirkan Allah dan Allah wafatkan beliau di langit keempat itu. Oh, akhirnya diwafatkan. Ya, wafatkan. Makanya waktu kejadian Isra dan Mi'raj, kalau dokter pernah dengar ya, ada perjalanan yang spektakuler yang Nabi Muhammad SAW alami, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah nomor 17, surah Al-Isra. Perjalanan malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian Mi'raj naik ke langit untuk menerima perintah sholat. Nah, di langit-langit ini beliau bertemu dengan banyak nabi-nabi. Di antaranya langit keempat ketemu sama Nabi Idris. Tapi ruhnya bertemu gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Ini kurang lebih ringkas tentang masalah Nabi Idris. Oke. Pak Ustadz, kalau saya cuma satu aja mempertanyakan tentang cerita ini, sisanya kita akan implementasi saja. Kalau dari cerita ini kan ceritanya sangat detail juga ya. Ini cerita didetailkan dari anak-anaknya Nabi Idris sendiri, atau itu dari Nabi Muhammad? Atau dari apa yang diwartakan untuk Nabi Muhammad? Dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad mendengar cerita itu secara detail tentang Nabi Idris? Ya, disampaikan wahyu oleh Allah. Oke. Makanya dalam Al-Quran itu ada banyak, ada surah namanya, ada surah Nabi-Nabi secara khusus disebutkan seperti surah Hud, ada surah Yusuf, surah Ibrahim, ada surah Yunus dan surah Muhammad. Nama Nabi secara khusus disebutkan.
Ada juga disebutkan gabungan, namanya surah Al-Anbiya, surah Nabi-Nabi semuanya. Ada juga kisah-kisah digabungin, namanya surah Al-Qasas. Nah semua ini banyak menyebutkan tentang kisah-kisah. Dan diantaranya kalau Nabi Idris disebutkan dalam surah Maryam juga. Yang bicara tentang Maryam alaihissalam, ibunya Isa alaihissalam, bagaimana beliau hamil, tanpa suami dan segala macam itu diceritakan dalam surah Maryam. Nah diantaranya kisah Nabi Idris. Nanti rinciannya dari Nabi Muhammad SAW dan wahyu diterima oleh beliau dari Allah SWT. Oke. Pak Ustadz, dari Nabi Idris kita belajar bahwa di sini ada kecerdasan dan di sini kita bisa memilih guru yang baik. Saya pengen implementasikan tentang cara memilih guru yang baik. Zaman sekarang kita terbuka saja ya Pak Ustadz ya, karena kan zaman sebegitu terbukanya kita nggak mau tutup-tutupin juga bahwa saya ketemu banyak sekali guru yang baik, banyak sekali guru yang saya bersyukur. Saya, Richard Lee, saya sangat bersyukur sekali. Saya dibimbing oleh banyak orang-orang yang sangat baik sekali dengan saya. Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Dennis Lim, Ustadz Nuruddin. Banyak saya nggak bisa sebut satu persatu dan mereka semuanya orang baik sekali, termasuk Ustadz Halid Basalama dengan sangat rendah hati mau ngajarin saya. Tapi di luar sana juga banyak yang aneh, Pak Ustadz. Ajarannya aneh, ajarannya nyeleneh juga kita bilang seperti itu. Nah, kita kan sebagai umat Islam tentu pengen belajar yang benar, Pak Ustadz. Nggak semuanya bisa dapat kesempatan seperti saya duduk berdua dengan Pak Ustadz Halid Basalamah kayak gini punya ya. Ada orang-orang lain yang nggak punya kesempatan yang sama. Nah, apa panduan kita memilih guru, Pak Ustadz? Yang pertama tentu kapabilitas ilmunya. Jadi memang dia berilmu. Lalu dari mana kita bisa tahu dia berilmu? Dari argumentasi yang disampaikan. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian kalau bicara masalah hukum fikih misalnya atau hukum agama, kerjakanlah sholat duha 2 rakaat. Kalau dia berilmu dia akan mengatakan sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim misalnya, bunyinya seperti ini. Contoh, atau lakukanlah kegiatan seperti ini. Dalilnya Al-Quran surah ini ayat sekian. Dan hadisnya di sini. Jadi dia ada argumentasi dari wahyu. Sehingga kita tahu orang ini memang punya rujukan. Gitu lah. Jadi kapabilitas ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, rekomendasi dari para ulama yang ada. Biasanya seperti itu ya. Kalau zaman dulu itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ini orang-orang yang ulama-ulama besar yang banyak mengumpulkan hadis Nabi dan menyusunnya jadi buku. Oke. Kalau dokter pernah dengar ada hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Ini orang-orang yang menyusun. Iya, itu yang pengen saya tanyain di episode 1 itu maksudnya Imran itu tuh Bukhari maksudnya. Itu bukan Nabi kan? Bukan, itu seorang Muslim yang belajar hadis Nabi lalu dia susun dalam bentuk buku. Iya. Dan digunakan oleh umat Islam gitu. Nah, intinya sebenarnya Imam Bukhari, Imam Muslim dan ulama-ulama yang lain ini mereka kalau mau mengambil sebuah hadis dari orang penyampaian Nabi itu, mereka salah satu syaratnya selain kalau Imam Bukhari itu harus ketemu langsung. Misalnya saya dengar ada hadis diriwayatkan oleh Dr. Richard. Saya kalau Imam Bukhari saya harus ketemu. Mana nih Dr. Richard yang mana? Oh ini orangnya. Saya tanya, benar Anda pernah menukil hadis ini? Kalau benar coba sebutkan kepada saya. Nah setelah itu tidak cukup. Saya akan tanya siapa ulama yang sezaman dengan Dr. Richard, yang kenal Dr. Richard, yang rekomendasikan. Oh memang orang itu terpercaya. Oh memang orang itu jujur. Memang orang itu berilmu. Nah gitu. Itu rekomendasi namanya. Jadi kita juga harus tahu, jangan sampai orang ini nggak ada yang rekomendasikan. Oke. Ya, selain punya kapabilitas ilmu, gitu kan? Dia juga rekomendasikan. Tentu di sini kapabilitas ilmu juga ini bukan cuman tadi di poin pertama itu bukan hanya sekedar dia berargumen ya, tapi juga mungkin dia punya banyak rujukan-rujukan buku juga. Misalnya pada saat ta'lim dia menyebutkan sebagaimana dinukil oleh imam ini dalam buku ini. Dia sebutkan nama-nama buku, nama-nama kitab gitu ya. Yang itu sudah umum kaum muslimin ketahui. Seluruh dunia para da'i mengajarkannya gitu ya. Buku-bukunya Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain misalnya gitu. Kemudian tadi rekomendasi. Kemudian yang ketiga itu mungkin kita bisa melihat juga murid-muridnya. Jadi dicari tahu kapabilitas ilmunya, rekomendasi para ulama, siapa gurunya dan siapa muridnya. Nah ini juga masuk. Jadi gurunya siapa nih? Kira-kira dia belajar dari siapa? Oh gurunya si fulan. Maka orang tahu ini siapa gurunya. Ternyata ulama besar. Lalu dicari muridnya ada nggak? Kalau dia sebagai seorang orang yang pengajar yang baik, pasti dia punya murid-murid. Dan murid-murid itu biasanya menonjol. Oke. Kan salah satu yang bisa kita jadikan penilaian orang ini
punya kapabilitas yang cukup adalah murid dia. Kalau muridnya pun berkualitas, berarti memang dari dia asalnya kan gitu. Kan tidak mungkin seseorang pengajar itu berkualitas tapi dia tidak mencetak orang yang berkualitas juga kan gitu. Tapi kan balik-balik lagi tergantung muridnya juga. Kita nggak bicara sekarang global. Misalnya dia punya 1.000 murid semua harus sama, tidak. Tapi Iya. pasti ada di antara murid itu yang menonjol. Oke. Itu otomatis itu. Karena memang beda antara pengajar sama pendidik. Pengajar itu dia cuma datang, nyampein apa yang dia butuh sampaikan. Misalnya dia terikat dengan akad kampus. Yang penting saya sudah jalankan tugas saya terima gaji, selesai. Mahasiswa paham atau paham terserah, itu pengajar. Tapi kalau pendidik tidak, Dok. Dia akan datang, dia akan jadikan murid-murid di kelas itu sebagai target penerus dia. Oh, oke. Saya kalau Dengan ngajar, sepenuh hati seperti itu ya? Saya kalau ngajar sekarang, Dok, saya tidak mau satupun jemaah saya di masjid pulang tanpa bawa ilmu. Sehingga saya harus target dari ujung masjid ke ujung kanan ke kiri, depan ke belakang, mata saya melilit semua. Ada nggak yang tidur? Serius gak dengar? Ada yang nyatat gak? Jadi saya memperhatikan dan saya melihat alhamdulillah dengan kita tulus mau mentransfer ilmu pada mereka, kita gunakan retorika yang mudah difahami, bahasa-bahasa yang mudah difahami, maka itu feedbacknya sangat besar sekali. Gitu. Nah seperti itu. Pak Ustadz, tapi kan itu terlalu subjektif ya saya ngomong ya. Rekomendasi, punya keilmuan. Kalau punya keilmuan nih, mohon maaf Pak Ustadz ya, saya pun juga pura-pura sok pintar juga bisa Pak Ustadz. Misalnya, apalagi saya terkenal ya Pak Ustadz ya, dikenal masyarakat ya. Saya ChatGPT aja misalnya kayak gitu. Saya hafalkan beberapa ayat ya, terus saya katakan sesuatu. Terus saya kasih khotbah sedikit. Tapi nggak semudah itu dong. Karena dalam ChatGPT pun kalau dibaca misalnya, sekarang dokter baca nih, tolong datangkan dalil tentang mukjizat Nabi. Dia tulis tuh terjemahan ayatnya. Kan orang bisa baca, ini orang bisa baca ayat gak? Oh dia cuma baca terjemahannya. Atau dalam menjabarkannya mungkin dia menjabarkan dengan salah. Kan itu tidak semudah itu. Iya, saya paham. Tapi kan unsur subjektif ini masih ada. Baik mengetahui secara keilmuan, rekomendasi, dan juga murid. Akhirnya kan sekarang ya kalau kita ngomong ya Pak Ustadz ya, sekarang kan yang terjadi kan Ustadz ini kan sangat banyak sekali di Indonesia. Guru ini sangat banyak sekali di Indonesia. Dan kita nggak boleh tutup mata, memang banyak yang bagus, tapi ada juga yang salah. Akhirnya kan banyak kasus-kasus kan. Nah ini kan kita edukasi ke masyarakat nih. Gimana nih cara kita, oh ini guru nih, ini harus kita ikuti nih, kayak gitu punya. Cara kita, nggak mungkin kita tes kan, Pak Ustadz coba surah ini berapa, kan nggak enak Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Kalau saya melihat sih bukan masalah subjektifnya dok. Karena justru sekarang karena sudah sangat global ya. Jadi memang kita butuh subjektif itu. Supaya, contoh gini, kan beda kalau kita buka perusahaan, kita nggak ada pilihan. Kecuali ini aja pegawainya, cuma 5 orang itu aja. Kita nggak ada pilihan. Dengan kita punya banyak pilihan. Sehingga perusahaan harus subjektif. Harus S2, harus rapi bajunya, harus punya pengalaman. Kan itu subjektif. Tapi harus begitu. Kalau enggak kita nggak dapat yang berkualitas. Kan begitu. Oke. Mungkin nggak Pak Ustadz kalau misalnya kan saya ngeliat kan ada beberapa teman-teman Ustadz. Ada yang kuliah sampai ke Mesir. Ada yang S2 kayak gitu. Tapi di satu sisi ada juga yang sekolahnya hanya sampai SMA. Atau juga ada yang sekolahnya juga cuma sampai SD. Tapi memang dia hafal Al-Quran kayak gitu punya. Itu menentukan nggak sih Pak Ustadz? Kalau saya melihat tidak sih. Kita bicara real ya. Tentu orang yang berpendidikan formal, S1, S2, S3, itu lebih sistematis. Tetapi jangan dilupa, kalau orang belajar formal ini, ada plus minusnya. Plusnya itu dia tersistematis, karena dia belajar misalnya kurikulum ini, dan tertata, dari bab ini ke bab ini. Kan begitu. Nah itu contohnya, dan dia dites, dia ujian. Itu plusnya. Akademisi. Yes. Tetapi masalahnya, minusnya itu adalah dia ada target untuk mengejar ijazah saja. Sehingga keberkahan dari ilmu itu kurang. Apalagi kalau sudah masuk pasca sarjana, S2, S3, itu lebih ngerucut kepada substansial bahasan dok. S2, nulis tesis, S3, disertasi, itu ngerucut ke satu bahasan. Contoh misalnya gini, di Masjid Nabawi, di Madinah, di Masjid Nabi, dan di Masjid Haram Mekah, itu banyak sekali halaqah ulama, banyak sekali.
Jadi kalau kita di hari Senin, hari Selasa mau belajar akidah ada, mau belajar hadis ada, mau belajar tafsir ada, terserah kita mau belajar atau tidak. Dan itu mereka tidak ada tuntutan ijazah. Di sini plusnya adalah mereka tulus belajar. Sehingga keberkahan ilmu itu lebih banyak, lebih berbekas lah. Tapi minusnya secara formalitas mereka susah. Kamu sekolah di mana? Ijazahnya mana? Atau mau melamar sebagai PNS misalnya, mereka nggak bisa. Di Kementerian Agama atau apa, mereka nggak bisa karena nggak ada ijazah. Oke. Nah tetapi, makanya saya bilang tadi kita harus adil. Proporsional dalam masalah ini. Saya melihat tidak harus orang yang formal saja diterima. Orang yang non formal pun seharusnya bisa diterima. Tapi yang penting kapabilitas ilmunya cukup. Oke. Ada pembeda yang seperti ini. Kebetulan kan saya Nasrani sebelumnya, Pak Ustadz. Jadi kan kalau kita kan romo jelas. Seorang pastor itu ditasbihkan sudah jelas. Sebelumnya jadi murid dulu, lalu frater, lalu menjadi romo. Sehingga keilmuannya kita bisa pastikan ya, kayak gitu ya. Sedangkan kalau misalnya Ustadz ini kan akhirnya banyak yang jadi ustadz-ustadzan akhirnya. Bahkan ada beberapa kasus yang kemarin yang oke lah kalau misalnya salah ajar sedikit-sedikit masih oke Pak Ustadz ya. Bahkan kemarin sampai ada seorang yang kita anggap kiai besar melecehkan anak di bawah umur, bahkan anaknya sendiri, bahkan anak angkatnya sendiri. Itu kan sesuatu yang biadab dan sangat jahat sekali ya gitu ya. Ada juga yang kejadian dia masjid di ustadz masjid lalu melecehkan anak-anak di bawah umur, menyodomin anak-anak di bawah umur. Ini kan membuat sesuatu yang bagus, orang jadi ketakutan. Agamanya bagus, orangnya bikin jelek, kita bikin ketakutan kayak gitu punya. Sehingga kan kita kan jadi harus tahu nih yang mana yang benar yang mana. Kalau Pak Ustadz tadi bilang seperti itu, oke, pertanyaan saya mungkin seperti ini Pak Ustadz. Guru yang mana yang harus kita hindari? Pertama gini dok, kita coba jangan terikat dengan julukan. Kan julukan itu ustadz, kiai ya, itu julukan. Tetap kembali ke poin tadi yang saya bilang, coba kita lihat kapabilitasnya. Kalau kapabilitas, kualitas dan kuantitas ilmunya itu berbobot, terlihat dari cara dia ngomong, tadi saya bilang argumentasinya, itu sebenarnya sudah cukup jadi pegangan. Karena memang di setiap wilayah yang mayoritas, pasti sesuatu itu kayak lagi lumrah. Contoh misalnya di Indonesia ini karena mayoritas muslim, maka panggilan ustadz itu guru SD saja dipanggil ustadz, ya kan? Oleh murid-muridnya. Guru SD, guru TK, perempuannya dipanggil ustadz. Guru ngaji. Untuk menghormati. Ya kan, untuk menghormati. Tapi apakah julukan ustadz itu sama dengan ustadz yang memang sudah sampai di MUI misalnya? Tentu saja tidak. Kan gitu. Makanya jangan terkurung dengan julukan ustadz atau ustazahnya. Tapi kita melihat kapabilitas dia. Gitu. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat seperti contoh misalnya kita menemukan ada orang dia berjulukan ustadz, tapi memang kita tahu orang ini sebenarnya dia hanya mengajar Iqra. Mungkin dia sendiri belum banyak hafalan Quran, tapi dia bisa huruf hijaiyah. Step awal dalam belajar Al-Quran, mengejar dulu huruf-huruf hijaiyah, huruf awal Al-Quran, alif, ba, ta dan seterusnya gitu ya. Maka orang ini tidak bisa kita jadikan orang ini berarti sudah bisa ceramah nih. Karena dia hanya bisa ngajar level itu. Level dia di situ. Nah, tidak semua bahkan ustadz itu bisa mengajarkan semua materi. Ada orang yang menguasai bidang fikih. Dia akan mengajar fikih saja. Kalau kita singgung dalam masalah akidah mungkin dia belum kuasain. Atau tafsir mungkin dia belum kuasain. Bahkan kita bisa katakan mungkin jarang sekali ada orang menguasai semuanya. Kecuali sudah sampai pada level dia seorang alim, gurunya para dai dan ulama juga itu mungkin. Berarti yang harus pintar-pintar ini adalah sebenarnya murid-muridnya atau umat-umatnya untuk memilih dan melihat. Betul. Semuanya bisa dipanggil ustadz, tapi yang mana yang bisa diikuti itu balik lagi ke kecerdasan dari umatnya. Dan Allah memberikan kita akal sehat, kecerdasan untuk bisa memilih kok. Kalau kita mendengar, kita mencerna, ya, kita melihat orang ini berbicara, masa kita nggak bisa bedain orang ini pintar atau tidak gitu kan? Sayangnya memang banyak orang dia hanya rame nih yang nonton, udah ikut aja. Nah ini saya juga bingung, kenapa harus ke situ arahnya? Kenapa nggak coba lihat layak nggak sih orang ini saya dengarin, layak nggak sih orang ini saya ikutin? Harusnya kan dia bisa pakai akal sehatnya. Masuk akal. Saya sangat mengerti maksudnya Ustadz Khalid. Jadi kadang-kadang kita ini terstigma melihat ustadz itu suatu hal yang besar, luar biasa,
Sehingga kalau misalnya dia melakukan penyimpangan atau kesalahan, beberapa orang menutupi dan juga korbannya nggak mau ngomong, speak up atau apa. Padahal sebenarnya ya mereka juga manusia kok. Kalau Betul. misalnya salah ya nggak perlu kita ikuti. Dan seperti satu itu. sisi begini, kita coba belajar lebih dewasa dengan kejadian seperti ini. Dan kita fair, harus adil. Allah mengatakan kita disuruh adil walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kalian sendiri. Maksudnya gini, kalau ada satu oknum TNI misalnya melakukan pelecehan, yang kita sorotin siapa nih? Individunya atau TNI-nya? Individunya. Itu poinnya. Masalahnya sekarang kita bukan ke situ nih pada saat terjadi pada kiai atau ustadz. Kita larinya ke TNI-nya. Kenapa? Kenapa TNI-nya? Ini individu yang melakukannya. Apakah semua kiai sama? Tidak. Apakah semua ustadz sama? Nah itu, kita tidak fair di situ. Sehingga kita harusnya bisa speak up kalau perlu di media kita. Kita mengatakan, oh ini harusnya begini loh. Karena memang orang itu salah belum tentu. Bahkan banyak orang kiai itu, gelar kiai ataupun ustadz, diwariskan dari orang tuanya. Dia sendiri tidak punya ilmu yang cukup. Mungkin karena dulunya orang tuanya kiai, terus dia besar di pesantren itu mungkin dia tidak cukup ilmu seperti ayahnya, tapi dia pewarisnya, Oke. maka dia lanjutkan estafet. Maka kita murid sebagai muridnya harus cerdas-cerdas melihat Betul. dan memfilter Ya, semuanya. seperti di Indonesia, masa kita nggak bisa paham orang ini nggak punya ilmu atau punya ilmu dengan ada orang yang mengaku bisa bahasa jin, bahasa semut, bahasa hewan. Terus ada aja orang yang mau mendengarin. Ini dari mana? Satu dunia nggak pernah ada orang yang bilang ucapkan kata-kata itu. Faktanya masih banyak masyarakat kita yang seperti itu. Nah, Pak Ustaz. harusnya kan dengan kejadian ini membuka mata mereka. Ini apa yang bisa didapatkan belajar? Saya coba mencerna orang itu pada saat bicara. Sebenarnya dalam hitungan 5 menit saja, saya udah nggak bisa, saya nggak bisa simpulkan ilmu apa yang bisa didapatkan. Apalagi kalau dengarin 1 jam. Iya. Jadi saya masih bingung kok ada orang masih bisa mendukung atau memahami ini dari mana gitu. Oke. Dia datang ke sesuatu yang tidak ada sama sekali. Ilmu itu terwariskan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu estafetnya sama. Sama dia harusnya. Karena itu turun-temurun. Sholat itu akan sama terus. Ini akan sama terus. Semua akan sama. Yang halal sama, yang haram sama, tidak ada perubahan. Nah itu yang benar tuh. Karena mereka berargumentasi dengan wahyu. Tapi kalau sudah tidak pakai wahyu, nah ini menjadi masalah ini. Nah, kalau misalnya saya berpatokan, saya pengen belajar dengan guru yang salafi. Sebenarnya nggak usah ada pengelompokan. Nggak usah mengatakan, saya mau sama salafi. Oh saya mau sama sufi. Kalau saya sih nggak usah ke situ. Ya. Saya kembali kepada kaidah dasar tadi. Orang ini berilmu atau tidak. Kalau ini orang berilmu, dia punya argumentasi yang bagus, silahkan. Karena pengelompokan juga ini akan membuat nanti seperti eksklusif. Seakan-akan orang lain tidak berilmu. Ya kan gitu. Dan saya pribadi melihat karena sering dipanggil, oh ini Ustaz Salafi. Saya pun sebenarnya merasa saya muslim. Saya adalah muslim yang sama dengan muslim yang lain. Saya tidak merasa saya punya kelompok khusus gitu kan. Oke. Ya, tapi itu sudah disematkan oleh orang-orang. Saya tidak merasa itu adalah sebuah kelompok saya. Kita tidak ada organisasi, tidak ada nama organ. Ini cuma sebuah julukan karena sering mengatakan, oh itu perkataan salaf. Kita mengikuti kaum salaf. Sehingga tidak harus kita fokus ke situ. Oke. Ya, yang penting orang itu kapabilitasnya cukup, berilmu dan segala macam. Nah. Saya pikir obrolan ini walaupun cukup berat, mudah-mudahan kalian cukup bisa mengerti ya bagaimana cara memilih guru ya. Saya masuk ke next selanjutnya. Bagaimana cara kita memperlakukan seorang guru. Nah ini beragam sekali Pak Ustadz. Ini beragam sekali. Saya pengen tahu dulu dari Ustadz yang salafi. Yang kalau di Arab sendiri, kalau kita memperlakukan guru itu bagaimana sih Pak Ustadz? Yang pertama begini. Siapapun yang berbuat baik sama kita dok, sangat normal kita balas dengan kebaikan kan. Oke. Karena Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman di Al-Quran, hal jazaul ihsani illa ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan juga? Itu normal. Orang senyum kita senyum, orang ramah kita ramah, itu normal sekali. Dan itu manusiawi Allah buat. Sangat alami gitu. Dan banyak sekali statement yang disampaikan oleh para sahabat Nabi yang menukil kepada kita bagaimana mereka harus menghormati guru. Di antaranya kata Umar radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi. Semua umat Islam kenal Umar bin Khattab gitu kan. Beliau mengatakan, saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Jadi beliau bukan hanya sekedar mau belajar tentang apa yang beliau belum tahu,
Tapi kalau ada yang salah nih terus orang ingatkan, Umar itu nggak boleh loh. Maka dia anggap itu seorang guru yang saya akan selalu kenang kebaikannya. Oke. Kata Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain, saya akan siap mengabdi seumur hidup saya bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Sepakat. Pesan apa ini sebenarnya? Pesannya maksudnya, kalau itu positif, hormatin, muliakan gitu ya. Nah itu poin pertama dulu. Jadi kita betul-betul memang memposisikan dia sebagai orang yang pantas kita balas setimpal dengan ilmu yang dikasih. Kalau dia mengajarkan sehuruf, dia mengingatkan satu kesalahan saja kita hormatin. Bagaimana kalau dia misalnya ngajarin kita SD tamat sampai 6 tahun, SMP, SMA, ada orang yang memang jadi guru dia seumur hidupnya. Belajar terus, bertanya terus segala macam sama guru, itu kan luar biasa. Maka sangat wajar kalau dihormatin. Hal yang kedua, kita boleh mendahulukan beliau dalam hal-hal yang tidak terjadi pelanggaran agama. Contoh misalnya, dia lagi jalan, kita persilahkan lebih dulu, misalnya. Oke. Atau pada saat dia berbicara kita tidak memotong pembicaraannya. Oke. Hal-hal ini termasuk normal kita menghormati. Nanti pada saat sudah selesai baru ngomong gitu kan. Makanya para sahabat mengatakan kalau Nabi SAW sedang menyampaikan sebuah argumentasi atau penjelasan, tidak ada sahabat yang berani memotongnya. Walaupun mereka mau bertanya, nanti setelah selesai baru mereka bertanya. Sebagai bentuk adab. Atau kadang-kadang Nabi SAW bertanya, apakah ada di antara yang mengetahui dan itu? Ada di antara sahabat tahu, tapi mereka tahu ini Nabi, guru sedang bertanya. Guru sedang mau menyampaikan, dia tidak mungkin bertanya karena tidak tahu. Tapi dia ingin menarik perhatian audiensnya supaya bisa lebih paham. Bisa lebih tertarik untuk mendengarkan. Maka Nabi melemparkan, apa kata para sahabat? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya, walaupun kami tahu, Anda pasti lebih tahu ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada kami. Nah itu bentuknya yang kedua gitu ya. Yang ketiga kita bisa berbagi hadiah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai gitu ya. Mungkin sekali murid memberikan hadiah ke guru, guru memberikan kepada muridnya itu normal-normal saja. Ini mungkin hal-hal yang mendasar. Dan yang keempat itu kita sering mendoakan. Semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah berkahi ilmunya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah ilmu itu tidak hilang, tidak dicabut oleh Allah seketika. Tapi Allah wafatkan seorang alim yang pada saat dia meninggal ilmunya pergi bersama dia. Oleh karena itu kita minta agar para ulama kita dipanjangkan umurnya, kita bisa banyak belajar dengan mereka. Karena dengan adanya mereka itu manfaatnya besar sekali. Ulama ini kan ibarat matahari di siang hari yang dibutuhkan oleh semua orang. Karena apa yang dia kan penyambung lidahnya para nabi. Nabi meninggal, kita belajar dari para ulama dan para dai. Nah seperti itulah. Dan satu alim itu sudah cukup untuk bisa menyabarkan 1000 orang miskin. Bisa memotivasi 1000 orang mujahid untuk berperang. Bisa motivasi 1000 orang yang kaya untuk menjadi dermawan. Dan banyak sekali manfaatnya. Nah seperti itulah. Nah tapi ini batasan lingkup yang dibolehkan. Nah batasan yang tidak boleh itu adalah kalau kita gulu, berlebih-lebihan. Kalau kita? Gulu, melampaui batas. Gulu? Ya gulu itu seperti misal contoh banyak orang, saya tidak menyinggung siapapun ya, tapi misalnya apa yang merupakan bekas gurunya diperebutkan. Minumlah misalnya. Atau ada orang yang kumur-kumur. Kan sekarang lagi viral di media itu makan kue dijual. Iya. Nah, itu semua nggak pernah ada seperti ini. Ini kan gulu berlebihan. Yang sama sekali tidak dibutuhkan. Gitu kan. Tidak pernah Nabi SAW makan roti kemudian menjualnya. Nabi SAW membagi makanan iya. Ya, itu oke. Tapi ini perlu ada batasan gitu ya. Tidak ada kekudusan di sana ya Pak Ustadz? Iya. Karena tidak ada sesuatu yang menyatakan memang harus kalau guru tuh airnya diminum bekasnya. Enggak perlu gitu ya. Hal-hal yang seperti ini mungkin tidak dibutuhkan. Atau mungkin ada juga guru yang terlalu kena murid, maka harus tunduk, maka boleh dipukul. Sampai pada level sebagian orang, sampai mungkin tidur dengan istri muridnya, dengan bahasa-bahasa itu adalah keberkahan atau apa. Ini semua sama sekali gak pernah ada dalam Islam. Itu gak ada dalam Islam? Gak ada sama sekali. Itu justru dia harusnya seperti Nabi SAW contohkan, menyuruh sahabat bersahabat dalam rumah tangganya, menyuruh saling menyayangi, bukan malah memanfaatkan situasi dan kondisi gitu. Kadang-kadang melampaui batas dalam kalau misalnya kita yang paling gampang dulu ya Pak Ustadz ya. Kalau misalnya saya bersalaman Pak Ustadz ya. Kalau saya salaman ya saya mungkin paling nyaman bagi saya ya Pak Ustadz ya sebagai seorang murid. Saya sangat menghormati sekali guru saya. Apa yang semua Pak Ustadz sampaikan tadi benar. Bahwa guru itu adalah
ya kita beliau berjasa dengan kita gitu. Mau guru dari guru apapun itu punya jasa kita, apalagi guru keimanan kita ya. Saya sangat memuliakan sekali. Tapi bagi saya memuliakan itu kan nggak perlu sampai sebegitunya. Yang penting kan dalam hati ya, kita terutama dalam hati. Saya cium tangan kanan kiri sampai saya hirup juga, kalau misalnya balik layar saya ngata-ngatain orangnya juga percuma juga ya Pak Ustadz. Saya salaman biasa atau cium tangan atau kening atau mungkin cipika-cipika saya masih oke. Tapi ada beberapa guru yang sampai salamannya kanan bolak-balik. Sampai mencium dada, bahkan sampai diajarkan untuk menghirup. Bukan lagi mencium, tapi harus sampai menghirup seperti itu, taruh di kepala. Bahkan kemarin juga ada viral, jalannya tidak boleh membelakangi guru. Jadi jalannya itu harus menggunakan lutut, bahkan tidak menggunakan kaki Pak Ustadz. Itu sebenarnya kalau dalam Islam sendiri bagaimana Pak Ustadz? Panutan kita Rasulullah SAW. Panutan kita Nabi Muhammad SAW. Saya sering bahasakan kiai semua orang Islam, guru semuanya orang Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Kita kembali kepada beliau. Bagaimana sahabat bermuamalah dengan beliau? Beliau tidak pernah menyuruh misalnya sahabat, kalian tidak boleh pada saat bertemu saya lalu membelakangi saya. Para sahabat datang salaman biasa dengan Nabi, mereka pamit tinggal jalan. Tidak ada sesuatu yang berlebihan kayak yang terjadi sekarang itu. Walaupun itu dikatakan, oh tapi ini kan menghormati guru, yaitu hak orang berpendapat ya. Tetapi jangan nanti citrahnya, kesannya, kalau tidak begitu berarti tidak hormatin guru. Itu nggak benar. Itu nggak benar sama sekali. Kita menghormati, kalau guru yang tulus ya, Allahu a'lam, saya juga mengajar, tapi saya tidak katakan diri saya sebagai seorang guru, tapi saya juga pernah terlibat mengajar gitu ya. Bahkan sampai sekarang saya mengajar. Saya merasa kalau saya tulus dalam menyampaikan sesuatu, saya tidak butuh respon dari jemaah saya kok. Artinya gini, setelah saya sampaikan materi, kalau dokter hadir di kajian-kajian kami, ya udah, setelah saya baca kafaratul majlis, doa ditutup sebelum majlis, saya salam, assalamualaikum, saya jalan. Nggak ada yang salaman sama saya pun, saya sama sekali nggak terganggu. Iya. Karena nggak butuh validasi. Ya, karena bagi saya, ya udah, saya targetnya ilmu saya sampai kok. Mereka pun akan ingat itu belajar dari saya, selesai. Bagi saya itu poinnya. Tapi itu akan beda kalau orang memang dari awal dia ngomong dan tujuan ngomongnya adalah supaya dia dikultuskan. Nah itu akan berbeda. Validasi jadinya. Yang dibutuhkan validasi seperti itu. Nah kalau kita sudah ketemu dengan guru yang salah seperti itu, kita harus bagaimana Ustaz? Salah di sini kita lihat dulu. Ya kalau salah tadi yang tercoreng kapabilitas ilmunya, asal ngomong aja gitu kan, itu tinggalkan. Tapi kalau ada yang keliru dalam masalah tadi, muamalah gitu ya. Kita masih lihat apakah ini memang, misal dia mau murid-murid terdekatnya itu mentuakan dia gitu ya. Maksudnya dengan cium tangan, karena mungkin murid-muridnya dia beda jauh lah umurnya, 20-30 tahun gitu ya. Udahlah seperti butuh penghormatan, dia dianggap seperti ayah dan hanya disuruh cium tangan. Itu tidak ada pelanggaran agama di situ. Tetapi kalau dia, kalau nggak cium berarti kamu bukan murid saya, atau kalau tidak cium dan ada tempel amplop, maka itu saya tidak hitung sebagai, misal contoh. Oke. Oke, itu semua berarti nggak, udah tinggalin aja, gitu kan. Carilah guru, ini saran saya, cari guru yang tidak berharap imbalan dari kita. Kita akan rasakan keberkahan ilmunya. Karena saya coba masuk di ranah pendidikan ini, dan di saat saya betul-betul niat supaya semua masjid atau kelas yang saya ngajar itu menjadi target amal jariah saya. Benar-benar dok ya, saya merasa sendiri, saya tidak berharap mereka puji, saya tidak berharap mereka salaman, dan saya sudah sangat puas di saat mereka faham. Mereka nganggungin kepala, faham, dan mau terapin, itu sudah sangat luar biasa. Kalau kita tulis itu sudah cukup. Harusnya tidak ada keinginan apa-apa yang lain gitu loh. Nggak berharap sesuatu yang lainnya Pak Ustaz. Itulah yang Allah gambarkan tentang para nabi-nabi. Pada saat mereka berdakwah, dalam Al-Quran diceritakan semua nabi sama. Qul la as'alukum alaihi min ajr. Inna ajri Allah illa Allah. Saya tidak pernah berharap balasan dari kalian, tapi balasanku dari Allah. Nah, jadi kalau itu sudah konsepnya aman. Kan Pak Ustadz. Pak Ustadz, sekarang saya pengen tanya kayak gini Pak Ustadz. Kita sudah tahu guru yang baik bagaimana, kita sudah tahu bagaimana cara memperlakukan seorang guru juga. Sekarang kalau kita melihat guru salah Pak Ustadz, ya karena guru kan manusia juga, bukan nabi boy. Kan kita juga ngelihat ada guru yang salah ya Pak Ustadz ya. Salahnya parah pula Pak Ustadz. Misalnya menyodomin anak-anak, melecehkan anak kecil, atau apalagi tuh genitin cewek-cewek, atau KDRT, kayak gitu ya. Kita beberapa kan ada yang terbongkar seperti itu. Sikap kita sebagai
seorang umat, apakah kita harus menutupin aib seorang guru kita atau harus bagaimana Pak Ustaz? Tanya diri kita sendiri begini, setiap ada terjadi pada diri seseorang sesuatu, ada hubungannya sama saya nggak? Kalau nggak ada jangan ikut campur. Gitu. Misal contoh, Dr. Richard lagi ada masalah dengan saya, itu posisinya guru, saya murid. Saya ada sangkutan uang nih, Dr. Richard pakai uang saya. Dan uang itu digelapkan dan segala macam. Ada hubungannya sama saya. Oke, saya ngomong, saya harus ingatkan. Tapi kalau tidak ada hubungan sama saya, seorang guru di pesantren mensodomi, maaf ya, murid santrinya di pesantren itu. Kita nggak kenal dia, kita nggak tahu siapa dia. Kita nggak tahu cerita yang sebenarnya. Di media sedang tersebar itu. Masih butuh pembuktian di pengadilan dan segala macam. Kita nggak pernah tahu. Apakah betul terjadi? Kalau memang betul terjadi, apa sebabnya dan segala macam kita tidak pernah tahu. Kalau saran saya, kembali kepada hadis Nabi SAW. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Tak ada hubungannya sama saya, sudah. Saya doakan semoga Allah berikan dia hidayah kalau memang dia benar lakukan. Semoga Allah menyelamatkan dia dari perbuatan ini supaya tidak terulang. Contoh misalnya, ya udah seperti itu. Karena tidak ada hubungannya sama saya, dia jaraknya jauh sekali. Beda kota, atau mungkin pun saya tidak kenal. Kan itu terlalu lintas, jauh ya. Ya kita dia punya batas untuk mencampuri sesuatu gitu. Istri, suami, anak, orang tua, teman-teman oke lah. Tapi kalau sudah lingkupnya di luar, maka Nabi SAW berikan kita pilihan. Man ra'a minkum mungkaran, kata Nabi. Siapa yang lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Dia ubah dengan powernya, tangannya. Dia kenal, dia punya kemampuan, dia bisa luruskan. Fa in lam yastati', kalau tidak bisa, fa bilisani, dengan lisannya. Jauh jaraknya, nggak kenal. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah selamatkan dari fitnah. Oke. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu juga dengan lisannya, maka dengan hatinya. Minimal dia tidak suka perbuatan itu. Itu udah cukup. Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz kalau misalnya ini kan ada kesulitan ya. Yang saya menerima beberapa tamu podcast yang bercerita dengan saya. Ada beberapa kesulitan di mana ketika sebuah guru itu sangat besar sekali. Kalau gurunya masih kecil sih kayak saya misalnya mau jadi guru kan. Guru-guruan Pak Ustadz ya. Masih banyak yang nggak percaya ya. Tapi kan kalau saya bertahun-tahun mentasbihkan diri saya sebagai seorang guru, lama-lama kan gede juga Pak Ustadz. Semakin gedenya saya, semakin saya punya banyak pengikut. Semakin saya punya banyak pengikut, pengaruh saya juga semakin besar. Ada beberapa orang yang menyalahgunakan kewenangannya. Tapi itu malah ditutup-tutupi oleh pengikut-pengikutnya. Yang justru menurut saya pribadi, itu yang merusak Islam sih, menurut saya sih. Karena menurut saya yang kayak gini punya ya pedofil aja kayak gitu punya, kaum sodom aja kayak gitu punya. Justru kalau Anda menutupi kan justru jadinya bukan ke personal lagi, tapi jadi satu lingkup Pak Ustadz. Nah kita ngelihat itu lebih bagus kita buka atau bagaimana Pak Ustadz? Kalau itu sudah terpublish, nggak usah dok. Karena kan dokter tahu dari mana kalau dia tuh kaum sodom misalnya, atau dia sodomi muridnya, kan sudah tahu kan, tim media sudah angkat, udah cukup. Karena gini, kita kalau sudah masuk ke satu ranah, ini pagar rumah. Kita tahu di pagar rumah itu ada satu kejadian. Kita kalau cuma dengar dari jauh, kemudian kita coba melihat situasi aja ya, mempelajari mungkin sudah ada yang coba memperbaikin, ada yang coba terlibat. Oke lah sampai sebatas itu. Kalau dibutuhkan mungkin sudah sangat jauh lingkupnya, bisa berbahaya buat kita, mungkin kita bisa terlibat. Tapi kalau tidak, saya rasa nggak usah. Karena kapan kita masuk ke pagar itu, ke ranah itu, berarti ada banyak hal konsekuensinya. Okay. Banyak konsekuensi. Kita tidak kenal, kita harus mempelajari dulu kasusnya, kita nggak boleh langsung mengambil satu keputusan. Jadi mirip dengan kondisi hakim gitu kan. Okay. Terlalu banyak hal yang harus dipelajari. Oke. Pak Ustadz, kita harus berhikmat kepada guru. Tapi hikmat seperti apa ya kepada guru yang sebenarnya? Tadi khidmat itu kan sebenarnya pelayanan ya. Jadi kayak tadi misalnya kita mendahulukan dia kalau jalan, tidak memutus pembicaraan kalau lagi ngomong gitu kan. Memberikan hadiah, mendoakan, itu masuk dalam khidmat. Itu khidmat maksudnya pelayanan gitu. Oke. Tapi ada beberapa yang saya melihat, apakah ini bentuk hikmat atau bukan ya Pak Ustadz ya? Sampai misal ya Pak Ustadz ya, saya ikut Pak Ustadz sampai saya menjadi karyawan Pak Ustadz yang tidak digaji. Atau pembantu Pak Ustadz di rumah, sampai melayani pembantu rumah tangga dan lain sebagainya, bantu juga harus ngurusin
kebun dan lain sebagainya kayak gitu punya. Sukarela. Ya itu, tapi selalu diturunkan turun menurun di antara teman-teman murid atau santri. Ya. Itu adalah hikmat. Iya, dia pelakunya ini sukarela nggak? Karena kalau dia lakukan sukarela itu nggak ada yang bisa masuk dalam ranah itu dok. Sebagai contoh misalnya di masa Nabi Muhammad SAW itu ada satu wanita namanya Ummu Sulaim. Wanita yang sangat salehah. Beliau pada saat masuk Islam, beliau punya anak masih umur 9 tahun namanya Anas. Beliau langsung bawa kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Rasulullah ini Anas, jadikan pembantu Anda. Ibunya yang bilang, jadikan pembantu Anda. Tujuannya tinggal sama Nabi, belajar sama Nabi. Nah begitu. Maka itu tidak ada sahabat yang pungkiri. Nabi Muhammad SAW pun tidak nolak. Ada banyak di antara sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud. Sahabat ini menyatakan diri pada Nabi untuk berkhidmat pada Nabi. Dia khusus menyiapkan siwak kayak sikat gigi sama sendal Nabi. Ada namanya kirkira. Kirkira ini cuma menyiapkan pelanah Nabi kalau lagi mau keluar safar, naik kuda, naik unta gitu ya. Jadi cukup banyak. Ada Abu Musa al-Ash'ari itu selalu kalau Nabi jalan dia kayak jadi bodyguardnya. Tapi itu sendiri, dari dia, sukarela dia. Jadi Nabi pernah masuk satu kebun, dia langsung berjaga di pintunya. Setiap orang mau masuk izin dulu. Ya Rasulullah izinkan nggak? Padahal Nabi nggak suruh dia. Oke. Nah semua ini kalau dari diri dia sendiri nggak ada larangan. Asal tidak ada pelanggaran agama. Asal tidak bukan diwajibkan, tapi Betul. dari keinginan. Ya. Kalau misalnya gurunya gini, kalau kamu tidak berkhidmat kamu kualat loh. Itu nggak boleh. Tapi kan ini kalau dia sendiri yang mau berbuat gimana? Seperti kata Pak Ustadz tadi ya, pamrih ya, meminta balasan. Iya. Oke, Pak Ustadz, kalau Gus Pak Ustadz, sekarang ini Pak Ustadz, apakah Gus itu kan anak ya Pak Ustadz ya, anak dari Kiai ya. Apakah kita harus, itu menjadi panutan kita sebagai seorang guru? Saya sudah bilang tadi dok, jangan tanda kutip berada di belakang atau di depan atau berpegang pada julukan. Ustadz, Kiai, Gus, apalah, lupakan dulu itu. Orang ini punya kapabilitas ilmu atau tidak. Nah, sudah kita sebutkan tadi kiat-kiat ya kan. Itu aja. Karena tidak semua orang punya julukan berarti dia punya kapabilitas kan gitu. Apalagi kalau warisan-warisan aja. Nah ini masalah. Jadi lebih baik kita lupakan dulu julukan-julukan ini. Yang penting kita tahu orang ini memang betul berilmu. Banyak ulama yang merekomendasikan. Ada murid-muridnya gitu kan. Mungkin kalau ada karya tulisnya. Itu semua bisa kita jadikan rujukan. Oke. Pak Ustadz, saya pengen tanya sedikit tentang Habib Pak Ustadz. Habib ini adalah kata yang saya baca ya Pak Ustadz ya, adalah keturunan dari Nabi Muhammad sendiri. Kalau dari Arab sendiri bagaimana ya Pak Ustadz ya, memahamin hal ini? Pak? Ya kalau di Jazirah Arab itu tidak dikenal istilah Habib. Oh di Arab tidak dikenal? Iya, yang dikenal itu seperti di Mekah misalnya, ada turunan Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Syarif, keluarga Syarif gitu. Mungkin Habib ini lebih kepada golongan tertentu yang menisbatkan diri pada Nabi Muhammad SAW. Masalah benar tidak benarnya saya tidak tahu, gitu kan? Orang masing-masing punya hak untuk menyampaikan apakah dia itu betul turunan Nabi atau bukan turunan Nabi. Tetapi yang perlu kita titik beratkan adalah mau dia turunan Nabi atau bukan turunan Nabi, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, Inna akramakum la farqa baina Arabi wa ajam illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara turunan Arab dan orang selain Arab kecuali ketakwaan. Beliau tidak ada perbedaan antara turunan Arab sama non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Maksudnya orang yang paling dekat sama Allah. Orang Cina sekalipun kalau takwa lebih Dia lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, makanya di masa Nabi Muhammad SAW kan ada Bilal. Bilal itu berkulit hitam dari Ethiopia. Tapi setelah masuk Islam, dia dulu budak di Mekah. Abu Bakar bebasin lalu jadi muazzinnya Nabi. Mulia sekali. Dimuliakan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan Bilal adalah sayyiduna. Tuan kami orang ini. Walaupun kulitnya hitam. Karena Islam sudah menghapus namanya rasis dan segala macam itu. Bagaimana pandangan Islam soal wacana tes DNA untuk Habib Pak Ustadz? Positif saja kalau saya sih. Kan itu. Kalau memang sudah, kan sebagian orang sudah lakukan kan di Indonesia. Ya. Cuma saya tidak ada keterkaitan untuk membahas itu lebih dalam ya. Karena itu pengakuan orang, kemudian tuduhan orang lain tentang nasab, kemudian ada tes DNA. Kalau saya melihat memang kalau mereka ingin lebih tenang dari tuduhan-tuduhan, mereka tes DNA selesai. Gitu kan. Maka sudah terjawab dengan sendirinya. Itu positif aja.
Tapi juga tidak bisa dipaksakan kepada orang yang tidak mau melakukannya gitu. Oke. Pak Ustadz, cara guru berdakwah ini kan berbeda-beda Pak Ustadz. Ada yang seperti Pak Ustadz ya, dengan penuh keilmuan. Jelasinnya ilmunya ya. Ada yang menjelaskan itu dengan humoris ya. Ada yang menjelaskan juga dengan keras sekali. Yang bagaimana sih sebenarnya yang terbaik Pak Ustadz? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran tentang masalah dakwah dan mengajar ini. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah engkau hai Muhammad, ajarkanlah agama ini dengan hikmah. Pertama, hikmah itu memilih retorika yang bagus, intonasi suara yang cukup, waktu dan tempat atau sikon yang pas, gitu kan. Berbicara sesuai dengan level akal orang, gitu kan. Tidak bisa kita bicara dengan orang sementara dia lagi ngantuk berat, lagi masalah, lagi itu harus ada ini hikmah namanya. Kemudian yang kedua adalah mau'idah hasanah. Dahulukan janji-janji positif sebelum ancaman. Contoh misalnya kita menemukan seseorang yang belum sholat. Daripada kita mengatakan kalau kamu tidak sholat Allah akan marah kau masuk neraka. Lebih bagus kita sebutkan dia dapat apa kalau dia sholat. Oh ternyata ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau depan rumah kalian ada sungai yang mengalir dengan deras. Seseorang di antara kalian mandi sehari 5 kali. Masih ada kotoran di badannya gak? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Sehari mandi 5 kali di sungai yang deras, gak mungkin. Kata Nabi SAW, itu perumpamaan sholat 5 waktu. Membersihkan dosa-dosa kalian sehari 5 kali. Contohnya, ada banyak hadis seperti ini yang bisa disampaikan untuk motivasi. Itu namanya mau'idah hasanah. Bagaimana dia termotivasi. Seperti orang kalau kerja di kantor kan yang pertama kalau Anda kerja bagus Anda dapat gaji ini, Anda bisa dapat bonus ini, kalau Anda debu dapat ini. Itu kan gak mungkin orang kerja di kantor langsung pertama masuk ketemu HRD yang pertama kalau kamu gak datang kamu akan dipecat. Kan gak mungkin. Itu pasti nanti setelah disebutkan semua fasilitasnya baru kemudian dikatakan kalau ada keterlambatan akan ada potongan gaji, akan ada SP dan segala macam gitu. Oke. Nah itu mau'idah hasanah. Sebentar. Yang ketiga wajadilhum billati ahsan. Jadilhum billati ahsan artinya kalaupun harus berdebat, berdiskusi dengan cara yang santun dan baik. Nah itu yang kita bisa jadikan sebagai rujukan. Jadi orang tidak boleh terlalu keras sekali. Orang juga tidak boleh terlalu lembut sekali. Orang tidak boleh juga terlalu humoris sekali. Sesekali mungkin. Nabi SAW begitu kan. Tidak mungkin orang humoris pada saat membahas tentang siksa neraka. Tentang siksa kubur. Tentang ancaman bagi umat yang telah Allah binasakan sebelum kita. Kan jadi pesannya nggak sampai. Kapan orang humoris? Di saat misalnya dia bercerita tentang Nabi SAW pernah bercanda dengan istrinya Aisyah. Nabi SAW pernah bercanda dengan sahabatnya. Ada waktu tapi nggak banyak untuk itu. Bukan semuanya dijadikan bahan seperti itu. Nah itu hikmah sekali itu. Oke. Pak Ustadz, saya pengen tanggapin yang tadi Pak Ustadz. Tentang humoris Pak Ustadz. Di satu sisi humoris ini membuat suasana menjadi pecah dan bagus sekali Pak Ustadz. Tapi akhirnya sekarang beberapa menjadi guyonan orang-orang. Kita melihat kadang-kadang di potongan TikTok atau di potongan Instagram seorang, bahkan menurut saya punya ilmu ya. Orang tersebut punya ilmu. Saya juga sudah melihat beberapa, saya nggak sebut nama, tapi kita melihat track record, dia punya ilmu. Tapi kadang-kadang bercandaan ya dipotong, akhirnya menjadi tertawaan, bahkan penghinaan terhadap agama Islam sendiri Pak Ustadz. Kalau kita melihat seperti itu bagaimana ya Pak Ustadz? Ya sebenarnya kita tidak bisa mengatakan cara humor itu salah dalam berdakwah ya. Itu boleh-boleh saja. Tapi letakkan pada tempatnya. Tadi saya bilang harus betul-betul kita bijaksana. Kapan kita humor, kapan kita sampaikan ilmu. Kalau saya pribadi nggak tahu ya. Saya berpikir saya sedang menyampaikan sebuah pesan ilahi. Saya sedang menyampaikan sebuah konsep kehidupan pada orang. Masa saya harus bercanda sih gitu? Pak Ustadz jangan banget bercanda, jadi saya tegang jadi boy. Bukan. Maksud saya harusnya kan saya harus lebih dahulukan keseriusannya kan. Jadi orang tahu oh ilmu nih gitu kan. Dan keliru kalau udah menganggap oh kalau kita sampaikan serius berarti orang tidak nyaman. Enggak kok. Saya selama ini ya kalau ceramah itu kadang-kadang tablik akbar itu 3 jam, 4 jam. Serial Nabi, serial sahabat. Alhamdulillah saya tidak pernah lihat ada orang tidur di pengajian saya itu. Bahkan anak-anak muda itu pada nulis. Karena mereka lihat, kita pun pada saat serius menyampaikan, orang kan serius mendengarkan. Tapi bukan berarti 3 jam semua itu serius. Di saat kadang-kadang ada poin di mana itu humor gitu kan. Maka saya pun menyampaikan. Karena di dalam hadis itu, Nabi SAW tertawa, Nabi tersenyum. Saya pun menyampaikan dengan retorika humor.
Atau misalnya memang ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dengan humor. Contoh misalnya di pengajian saya pernah ada yang tanya gini, Ustadz, apakah iblis itu punya istri? Iya, pertanyaan begitu. Dan apakah punya anak? Terus saya bilang, maaf saya tidak hadir pernikahannya. Loh iya, jadi cuma pada humornya secukupnya ya. Dan itu memang dibutuhkan humor pada saat itu. Iya. Dan itu sudah menjadi jawaban. Artinya, untuk apa kamu tanya istri iblis? Iblis saya disuruh benci kan gitu. Apalagi istrinya untuk apa kita? Oke. Pak Ustadz, terakhir pertanyaan personal bagi saya Pak Ustadz. Saya punya beberapa guru panutan, termasuk salah satunya adalah Ustadz Khalid Basalamah. Tapi bagi Pak Ustadz Khalid Basalamah sendiri, siapa saja orang-orang yang menurut Pak Ustadz panutan di Indonesia ataupun juga di luar? Wah, saya nggak bisa. Saya kalau ditanya individu saya nggak bisa jawab, Dok. Terus terang, karena saya bukan orang yang banyak bergaul dengan orang-orang. Kalau saya begini punya prinsip dasar, berteman itu, saya bisa kenal semua orang. Tapi sahabat saya tidak. Kalau dokter tanya saya, Ustadz Khalid punya sahabat gak? Dihitung jari, Dok. Oh, iya? Karena saya punya syarat, sahabat saya itu harus lebih pintar dari saya. Wah, saya nggak masuk. Bukan, betul. Artinya dia lebih pintar dari saya. Ada satu sisi ilmiah di mana saya bisa lebih ambil manfaat dari dia. Sebagaimana dia juga bisa ambil manfaat dari saya. Oke. Apakah itu kelebihan dari sisi ilmu agama atau ilmu bisnis atau yang lainnya? Bukan saya tidak kenal ya. Saya kenal semua orang. Siapapun boleh salaman sama saya, foto, ngobrol, diskusi segala macam. Tapi yang saya ngobrol setiap hari, kalau itu memang harus orang yang bagi saya apa sih yang saya bisa dapat manfaatnya? Karena Nabi SAW sendiri suruh kita milih orang gitu. Kata Nabi SAW, kalian harus, al-baru ala dini khalili, sesuai dengan agama sahabatnya, falyandur ahadukum ila ma yukhalil. Karena harus jeli memilih siapa yang kalian jadikan sebagai khalil. Khalil itu sahabat dekatnya. Karena kita pasti akan terpengaruh dengan dia. Kita berteman nih sama orang yang omong kosong. Kita tadinya berisi dengan ilmu. Lama-lama kita jadi seperti dia tuh. Oke. Kita berteman sama pengangguran. Kita sekarang orang berprestasi. Lama-lama kita jadi pengangguran sama mereka. Okay. Saya pernah waktu kuliah mengadakan eksperimen di kelas. Kelas itu kan biasa normal. Di kampus itu 50 mahasiswa ya. Saya duduk paling belakang, di sudut paling kanan, di pojok sekali tembok. Niat saya supaya saya bisa lihat seluruh kelas. Dan saya bisa lihat dosen, papan waktu itu masih pakai whiteboard ya. Whiteboardnya bisa kelihatan jelas gitu. Tapi saya lihat dalam 2 pekan itu, barisan depan, 1 dan 2 ini, itu prestasi semua itu mahasiswanya. Semua pada dosen masuk nyatat, nanya, bawa buku dan segala diskusi sama dosen. 2 baris yang ke belakang ini, tidur semua. Tidur, ngobrol. Saya duduk di situ, saya pikir saya konsentrasi. Tapi dengan melihat, coba saya konsentrasi. Enggak di sebelah ini, orat-orat kertas, di sana tidur, terpengaruh juga gitu. Oke. Padahal saya enggak niat berpengaruh sama mereka. Terus saya mengatakan, saya harus ambil sebuah prinsip dalam hidup saya. Saya nggak harus tinggalkan, saya kenal mereka, saya nasihatkan mereka, tapi saya tidak boleh duduk bersama mereka. Saya pindah ke depan, Dok. Dan betul-betul 2 pekan setelahnya, saya kewalahan mengikuti mereka. Karena mereka tulis semua apa yang dosen bilang, mereka bawa buku. Tapi setelah itu, saya bisa prestasi bersama mereka. Karena buah tidak jauh dari pohonnya. Luar biasa sekali. Closingnya luar biasa sekali. Pilihlah teman yang tepat karena kita siapa teman kita. Pilihlah guru yang tepat karena kita juga siapa guru kita. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa kalau misalnya mau jual emas ke pusatemas.id. Kalau mau perawatan di klinik saya, mau pakai hijab kudes. Hijab. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oh, jangan lupa kalau mau makan tempatnya keesokan Pak Ustadz. Umroh di Uhud ya? Iya benar ya Pak Ustadz ya, Uhud ya, bersama dengan Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.